Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang model pembelajaran PKN di SD yang beranggotakan saya sendiri Arisa Nurfaidah, Evi Fitria Cahyaningrum, Fetina Bila Anandiva, dan yang terakhir Liana Yunita Ningrum. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Abdi dalam Suprihatiningrum 2013-142, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil dalam Rusman 2012-133, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membuat kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Menurut Wina Putra, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Fungsinya sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Poin yang kedua yaitu membahas tentang teori model pembelajaran. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus atau apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa, dan respon atau reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif berbeda dengan teori behavioristik. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Proses belajar tidak hanya terjadi karena mendapat stimulus dari lingkungan dan meresponnya, tetapi terjadi karena berkomunikasi dengan orang lain. Teori selanjutnya yaitu teori belajar sosial atau social learning theory, adalah teori proses belajar dan perilaku sosial yang mengusulkan bahwa perilaku baru dapat diperoleh dengan mengamati dan meniru. Teori yang terakhir yaitu teori Gestalt. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para tokoh Gestalt lebih menekankan pada persepsi. Dengan kata lain, teori Gestalt ini menyatakan bahwa yang paling penting dalam proses belajar adalah dimengertinya apa yang dipelajari oleh individu tersebut. Poin selanjutnya yaitu model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran PKN SD. Yang pertama ada model pembelajaran konseptual, merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi oleh siswa sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, dan dunia kerja. Yang kedua yaitu portofolio, merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji mereka baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu model pembelajaran terpadu, merupakan suatu pembelajaran yang mengaitkan tema-tema yang overlapping untuk dikemas menjadi suatu tema besar kemudian dibahas dalam suatu pembelajaran. Yang keempat yaitu model pembelajaran kooperatif, merupakan model pembelajaran yang mengutamakan demokrasi dan eksistensi kelompok yang dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang saling bekerja sama dan diarahkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran pakem. Pakem merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Pakem merupakan pembelajaran yang melibatkan keaktifan seluruh siswa sehingga siswa lebih kreatif dan proses pembelajaran mengajar dapat berlangsung efektif dan menyenangkan. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran deduktif, merupakan pendekatan yang mengutamakan penalaran dari umum ke khusus. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran induktif, merupakan pendekatan ini dikembangkan oleh filosof Prancis yang menghendaki penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Selanjutnya yaitu pengajaran langsung, suatu model pengajaran yang bersifat teacher center. Menurut Arendt 1997, model pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan. Model pembelajaran selanjutnya yaitu quantum learning, kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Model pembelajaran yang terakhir yaitu model pembelajaran berdasarkan masalah, dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh peserta didik yang diharapkan dapat menambah keterampilan serta dalam pencapaian materi pembelajaran. Poin selanjutnya saya akan membahas tentang model pembelajaran sesuai sintaksnya. Yang pertama ada model pembelajaran konseptual. Langkah-langkah atau sintaksnya meliputi 1. Modeling. Modeling merupakan pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi tujuan, pengarahan, petunjuk, rambu-rambu. Yang kedua ada questioning, yaitu mengeksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, dan generalisasi. Yang ketiga ada learning community. Seluruh siswa harus berpartisipasi dalam belajar kelompok atau individual dan mengerjakannya. Yang keempat ada inquiry, yaitu mengidentifikasi, investigasi, dan menemukan. Yang kelima konstruktivisme, membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep atau aturan. Yang keenam ada reflection, yaitu mereview, rangkuman, dan menindaklanjuti. Yang ketujuh ada authentic assessment, yaitu penilaian proses belajar, penilaian objektif. Model pembelajaran portofolio, langkah-langkah atau sintaksnya meliputi 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Memilih masalah untuk kajian kelas, 3. Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji di kelas, 4. Membuat portofolio kelas. Model pembelajaran terpadu. Menurut Prabowo 2010, langkah-langkah atau sintaks pembelajaran terpadu secara khusus dapat dibuat tersendiri berupa langkah-langkah baru dengan sedikit perbedaan. Tahap perencanaan yaitu menentukan KD, indikator, dan hasil belajar. Tahap pelaksanaan, proses pembelajaran oleh guru, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu 1. Menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa, 2. Menyampaikan konsep-konsep pokok, 3. Menyampaikan keterampilan proses yang akan dikembangkan, 4. Menyampaikan alat dan bahan yang dibutuhkan, 5. Menyampaikan pertanyaan kunci. Tahap manajemen yaitu pengelolaan kelas, kegiatan proses, pencatatan data, dan diskusi. Tahap evaluasi yaitu evaluasi proses merupakan ketepatan hasil pengamatan, ketepatan penyusunan alat dan bahan, dan ketepatan analisis data. Evaluasi hasil yaitu penguasaan konsep-konsep sesuai indikator yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi psikomotorik yaitu penguasaan penggunaan alat ukur. Model pembelajaran kooperatif, penyampaian tujuan dan motivasi siswa. Guru memberikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memberi motivasi siswa agar dapat belajar aktif dan kreatif. Cara menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan cara mendemonstrasikan atau lewat bahan bacaan. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas-tugas. Evaluasi.
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari dan juga terhadap presentasi hasil belajar kelompok masing-masing. Cara untuk memberikan penghargaan. Guru mencari cara-cara yang cocok untuk menghargai upaya atau hasil belajar individu maupun kelompok. Pakem menurut Salema 2015. Yang pertama, review. Guru dan siswa meninjau pelajaran yang lampau. Yang kedua, pengembangan. Guru memberikan stimulus dan perluasan konsep. Yang ketiga, latihan terkontrol. Guru memeriksa kemungkinan terjadinya miskonsepsi. Dianjurkan dengan kerja kelompok. Yang keempat, seat work. Guru meminta siswa bekerja mandiri atau dalam kelompok dengan perluasan konsep. Yang kelima, laporan siswa perorangan atau kelompok. Guru meminta hasil kerja individu atau kelompok dilaporkan. Keenam, pendalaman melalui permainan. Guru mengajak anak bermain dengan tujuan untuk memperdalam materi. Yang ketujuh, pajangan hasil karya. Guru memberikan hasil karya dipajang yang berfungsi sebagai apresiasi karya dan perpustakaan kelas atau sudut baca. Yang ke-8, pemberian PR untuk tindak lanjut. Guru memberikan PR harus dikoreksi dan dinilai. Deduktif. Yang pertama, guru memilihkan konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan. Yang kedua, guru menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum yang didukung oleh media yang cocok. Yang keempat, guru menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Induktif. Yang pertama, pendahuluan. Guru mengaitkan pembelajaran sekarang dengan pembelajaran sebelumnya, memberikan motivasi kepada siswa, memberikan pertanyaan pada siswa, dan menyebutkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun kategori dan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok diskusi. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membentuk kelompok-kelompok, menugaskan siswa berdiskusi terkait topik yang sudah diberikan kepada kelompok. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara data atau masalah. Menugaskan siswa untuk menjawab soal dan menyusun jawaban dari permasalahan yang diberikan. Guru memberi bertanya jawab secara kelompok untuk memahami hubungan antara data atau masalah. Yang keempat, membimbing diskusi dan menyelesaikan tugas kelompok. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dan menegaskan siswa untuk mengumpulkan hasil kerja kelompok sesuai batas yang telah ditentukan. Yang kelima, memprediksi pemahaman konsep, menjelaskan fenomena-fenomena dan menguji hipotesis. Mempersiapkan siswa untuk diskusi antar kelompok belajar, menugaskan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi, memberikan kepada siswa lain untuk menanggapi hasil diskusi kelompok. Pengajaran langsung. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Guru menjelaskan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai, informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Guru mendemonstrasi keterampilan dengan benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Guru merencanakan dan memberi bimbingan pelatihan awal. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Guru mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik dan memberikan umpan balik. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus pada penerapan pada situasi yang lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari. Quantum learning. Pada kegiatan awal, apersepsi dan penyampaian kompetensi, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan inti. Yang pertama, membimbing siswa dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, membimbing siswa untuk menunjukkan contoh dari hasil diskusinya. Pada kegiatan akhir, membahas materi setelah siswa selesai kerja kelompok. Yang pertama, memberikan kuis secara individu.
Yang kedua, membahas bersama-sama hasil kuis. Yang ketiga, memberikan penghargaan kelompok. Yang keempat, memberikan pemantapan. Dan yang kelima, memberikan tindak lanjut. Berdasarkan masalah. 1. Mengorientasikan siswa pada masalah. 2. Mengorganisir siswa untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penerapan model pembelajaran pada materi PKN SD. Misalnya pada KD 3.1 kelas 4. Memahami makna dan keterkaitan simbol-simbol sila Pancasila dalam memahami Pancasila secara utuh. Pada materi ini, model pembelajaran yang cocok digunakan adalah model pembelajaran kooperatif. Karena pada model pembelajaran ini memacu siswa untuk bekerja sama, saling membantu, serta aktif dalam pembelajaran lempar pertanyaan, serta semangat kebersamaan dan saling membantu dalam menguasai mata pelajaran PKN, materi memahami makna dan keterkaitan simbol sila Pancasila, sehingga siswa dapat meningkatkan pemahaman yang optimal terhadap mata pelajaran PKN yang sedang dibahas. Pada contoh yang kedua, KD 1.1 kelas 1, menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah. Model pembelajaran yang sesuai adalah model pembelajaran kontekstual dan berdasarkan masalah, karena kedua model pembelajaran mengacu pada kehidupan sehari-hari yang dialami siswa dan mengorientasikan siswa pada sebuah masalah. Ketika menjelaskan materi tersebut, seorang guru akan mengaitkannya pada kehidupan sehari-hari siswa, baik itu berupa masalah-masalah timbul akibat keberagaman, dan memberikan siswa sebuah tugas untuk melihat kondisi yang ada di lingkungan sekitar rumah. Apakah sudah menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa atau belum, serta sikap menerima kebersamaan dalam keberagaman yang harus dimiliki sehingga diharapkan siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada contoh yang ketiga, KD 2.2 kelas 5 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai hak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran yang cocok digunakan adalah model pembelajaran kontekstual, karena menggunakan model pembelajaran ini dapat dikaitkan dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari. Seperti halnya, masyarakat yang bertanggung jawab itu harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Sehingga, dalam model ini, siswa bisa belajar dengan baik bila materi ajar terkait dengan pengetahuan dan kegiatan yang telah diketahuinya dan terjadi di sekitarnya. 1.2 kelas 4. Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. Pada materi ini, model pembelajaran yang cocok digunakan adalah model pembelajaran kontekstual, karena model pembelajaran ini dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, dan dunia kerja, sehingga siswa dapat menghargai kewajiban dan haknya warga masyarakat yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari materi yang kami presentasikan tadi yaitu model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Terdapat jenis-jenis model pembelajaran yaitu kontekstual, portofolio, terpadu, kooperatif, pakem, deduktif, induktif, pengajaran langsung, quantum learning, dan berdasarkan masalah. Dan dalam setiap model pembelajaran tersebut, terdapat sintaks yang sesuai dan dapat diterapkan dalam materi pembelajaran PKN di SD. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.